Halo semua, kali ini kita akan membahas buku SPM plus TKA untuk sekolah dasar tahun 2026. Yang akan kita bahas adalah paket soal 2 bahasa Indonesia yang ada di halaman 55 hingga halaman 60. Kita mulai membahas dari soal nomor 1. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 hingga soal nomor 4. Nomor 1, bagian yang berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah berdasarkan teks tersebut adalah titik-titik. Nomor 1, jawabannya D, akar. Nomor 2, proses tumbuhan dalam membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari disebut titik-titik. Jawabannya A, fotosintesis. Nomor 3, berdasarkan teks tersebut, karakter tumbuhan yang tampak adalah titik-titik. Jawabannya D, dapat membuat makanannya sendiri. Nomor 4, berdasarkan teks tersebut, hasil dari fotosintesis tumbuhan adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Yang benar adalah oksigen dan glukosa. Nomor 5, bacalah kalimat berikut. Ani tetap ramah dan tidak sombong meskipun sekarang sudah menjadi juara lomba tingkat nasional. Peribahasa yang sesuai sikap Ani adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Kita lihat untuk soal nomor 5. Yang pertama, seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Kita centang. Kemudian yang kedua, air tenang menghanyutkan. Kita centang. Yang ketiga, bagai air di daun talas. Tidak kita centang. Selanjutnya, untuk soal nomor 6. Bacalah pantun berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Nomor 6, pantun tersebut mengajarkan manusia untuk titik-titik. Jawabannya C, rajin bekerja agar hidup bahagia. Nomor 7, rima pada pantun tersebut adalah titik-titik. Kita lihat huruf terakhirnya A, I, A, I. Untuk soal nomor 7, rimanya adalah B, AB, AB. Selanjutnya, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan soal nomor 9. Nomor 8, perbaikan penulisan kalimat 1 yang tepat pada teks tersebut adalah titik-titik. Kita lihat, untuk perbaikan yang tepat adalah C. Setiap hari Beliana membawa bekal makanan ke sekolah. Nomor 9, perbaikan penulisan kalimat 2, yaitu Beliana membawa nasi ayam goreng dan sayur. Nomor 9, jawaban yang tepat adalah B. Beliana membawa nasi, ayam goreng, dan sayur. Selanjutnya, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 10 hingga soal nomor 12. Nomor 10, makna denotatif dari kata yang bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah titik-titik. Yang bercetak tebal adalah kata belalai. Jawabannya D, bagian tubuh gajah untuk mengambil makanan dan air. Selanjutnya untuk soal nomor 11, berdasarkan isi paragraf tersebut, fenomena kehidupan yang terjadi pada gajah adalah titik-titik. Jawabannya D, suka hidup berkelompok. Nomor 12, berdasarkan paragraf tersebut, karakter yang dimiliki gajah adalah titik-titik. Jawabannya C, cerdas. Bacalah laporan hasil pengamatan berikut untuk menjawab soal nomor 13 hingga soal nomor 15. Nomor 13, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah
Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, bunga Rafflesia adalah bunga yang unik dan memiliki bau menyengat seperti bangkai. Yang pertama, kita centang di benar. Selanjutnya, pernyataan kedua, bunga Rafflesia merupakan bunga yang indah dengan kelopak bunga yang menyebarkan keharuman. Kita centang di salah. Pernyataan ketiga, bunga Rafflesia memiliki mahkota yang berjejer mengelilingi bagian tengah. Pernyataan tersebut benar. Selanjutnya, untuk soal nomor 14. Jumlah daun mahkota pada bunga Rafflesia adalah titik-titik. Terdapat pada bacaan, bunga Rafflesia memiliki 5 daun mahkota. Jawabannya C, 5. Nomor 15, bagian yang tidak dimiliki bunga Rafflesia adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Yang pertama, mahkota tidak kita centang. Yang ditanya yang tidak dimiliki. Kedua, daun kita centang. Selanjutnya, akar kita centang. Nomor 16, bacalah paragraf berikut. Perbaikan kalimat efektif berdasarkan paragraf tersebut adalah titik-titik. Jawabannya A. Pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pukul 10 pagi. Selanjutnya untuk soal nomor 17. Bacalah teks cerita berikut. Latar waktu pada kutipan cerita tersebut adalah titik-titik. Jawaban adalah D, pagi hari. Nomor 18, bacalah paragraf berikut. Berdasarkan teks tersebut, waktu penyiraman tanaman lidah buaya adalah titik-titik. Jawabannya D, 1 kali dalam 2 atau 3 minggu. Selanjutnya nomor 19, bacalah puisi berikut. Judulnya Ibu. Nilai yang terkandung pada puisi tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, kerinduan pada ibu yang diwujudkan dalam doa. Selanjutnya nomor 20, bacalah kalimat berikut. Anak itu memiliki kemauan yang keras, pantang menyerah sebelum berhasil. Makna denotatif dari kalimat yang bercetak tebal pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Yang bercetak tebal adalah kata kemauan. Jawabannya A, keinginan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22. Nomor 21, apa saja pesan yang disampaikan penulis melalui teks tersebut? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Yang pertama, menghargai orang lain kita centang. Kedua, mampu mengatur diri sendiri kita centang. Ketiga, bekerja sama dengan teman yang disukai tidak kita centang. Nomor 22, maksud dari kalimat, jadilah anak Indonesia yang mampu mengatur diri sendiri pada teks di atas atau teks tersebut adalah titik-titik. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Untuk soal nomor 22, pertama, menjadi anak hebat dan harus pintar, tidak kita centang. Kedua, mampu merancang kegiatan untuk diri sendiri.
Kita centang. Yang ketiga, melaksanakan rancangan kegiatan yang telah dibuat. Kita centang. Selanjutnya, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 23 hingga soal nomor 25. Judulnya, dampak bermain game. 23. Manakah informasi yang tepat berdasarkan isi teks tersebut? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Yang pertama, cara membatasi penggunaan gawai. Kita centang. Kedua, bahaya bermain gawai terlalu sering. Kita centang. Ketiga, harga gawai terbaru. Tidak kita centang. Nomor 24, berdasarkan isi teks tersebut, apa jenis tiap paragraf dalam teks tersebut? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Yang pertama, argumentasi. Kita centang. Kemudian, yang kedua, persuasi. Kita centang. Ketiga, deskripsi. Tidak kita centang. Selanjutnya, nomor 25, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nomor 25, pernyataan pertama, sebesar 39,71% anak menggunakan telepon seluler dan internet. Yang pertama kita centang di benar. Kedua, terlalu sering bermain game dapat memperbaiki kesehatan mental. Kita centang di salah. Pernyataan yang ketiga, terlalu sering bermain game dapat menurunkan prestasi akademik. Kita centang di benar. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk soal nomor 26 hingga soal nomor 50 akan dibahas di video berikutnya. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar kursusnya. Terima kasih.